kalau sudah urusannya, kalau kata Pak Haji, udah lepasin aja, ini aja, ini aja. Nah, kira-kira ada nggak diatur di agama kita itu? Kenapa kok orang udah kita sebelin, kok kita harus menerima gitu loh Pak? Gimana tuh Pak? Konsepnya ada di mana tuh? Kalau di Al-Quran atau mungkin kenapa Pak Haji bisa nyuruhnya kok udahlah biarin aja, kan kesel ya, kita kan kesel ya namanya sebagai perempuan. Nah itu konsepnya apa Pak kira-kira Pak? Ada nggak di agama kita Pak? Iya, kita kan ilmu RDAY kan harus legowo. Itu doanya Nabi. Legowo itu artinya apa? Lapang dada, lapang dada, buka dadanya. Ini dadaku. Itu buka dada itu. Ini dadaku. Mana dadamu? Itu lapang dada. Itu doanya Nabi Musa. Gimana doanya Nabi Musa waktu mau datang ke Fir'aun? Robbi srohli sodri. Rob Allah, apa artinya? Lapangkan sodri, dadaku. Jadi itu memang sudah menjadi ajaran Al-Quran, dicontohkan untuk menghadapi musuh yang sangat kuat. Apa doanya Nabi Musa? Lapangkan dada, legowo. Apa yang hambatan yang kita hadapi, kunci utamanya adalah legowo, memaafkan. Itu legowo. Bahkan itu termasuk ilmu setan pun kuncinya juga legowo. Itu adalah ilmu setan, legowo itu. Justru itu ada namanya ilmu setan. Nah. Mau nyontoh setan? Enggak. Harus dicontoh. Oh, harus dicontoh. Iya. Oh gitu. Ini nggak dipotong nih di TikTok nih. jangan nanti jangan ya. Maksudnya ada loh. Maksudnya gimana nih Pak? Kenapa setan iblis saat dilaknat oleh Allah karena tidak mematuhi perintah Allah, dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang terhina, terkutuk. Protes enggak? Enggak. Setan enggak protes, tetapi justru itu dia sampaikan, terima. Saya terima ketetapanmu Allah, tetapi saya punya 2-3 permohonan, punya hajat. Dan 3-tiganya dikabulkan kontan oleh Allah. Maka kita kalau mau hajat kita bisa terkabul, diawali dengan kita legowo. Seperti ilmu setan tadi ya. Lapang dada. Seperti setan. Nah. Berarti saya setan gitu ya? Iya. Seperti setan. Oh ya Allah. Ya Allah. Kenapa? Apa doanya dikabulkan oleh Allah? Doa yang pertama seperti doa Bapak Ibu sekalian, panjang umur, sehat. Kalau doa Bapak Ibu, sehat, panjang umur, panjang kesehatan, panjang 100 tahun sudah capek, sudah menjadi beban anak cucu, ya. Tapi setan mohon umur panjangnya kepada Allah, berikan tangguh kepada saya Allah untuk hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dikabulkan langsung enggak oleh Allah? Langsung dikabulkan, ditulis, diabadikan di Al-Quran. Iya, pasti kamu termasuk orang-orang yang panjang usianya sampai akhir zaman. Ada lagi? Ada. Saya mau punya follower yang sebanyak-banyaknya. Setan tuh? Iya. Jadi ngapain dia? Punya follower yang sebanyak-banyaknya. Nah itu kan YouTuber kita sekarang kan seperti setan mohonnya. Bagaimana punya follower, punya apa namanya Pak Nur? Subscriber yang banyak, yang jempolnya banyak, yang love-nya banyak, kan gitu ya. Like-nya banyak. Like-nya banyak. Suka pada saya Allah.
saya akan datangi, akan promosi terus kepada anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu. Mas Sidik, Siap? ada haternya enggak? Hah? Ada haternya enggak? Berarti sama seperti saya Pak Sidik. Saya berarti kalau di atas panggung itu termasuk setan ya. Lah iya, kan saya ngerayuin orang daripada sawer saya. Iya. Tapi saya setan dong. Ya Allah. Baik, jadi Dan itu diizinkan oleh Allah enggak? Oh jangan, itu kan bukan ranahmu. Enggak. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Tetapi mereka yang mau. Tapi manusia anak cucu Adam akan aku berikan petunjuk. Jadi kita ada dua pilihan, mau bersekutu sama setan Atau sama bersekutu sama Allah. Pilihannya itu. Dikasih Followernya pilihan padahal. banyak. Followernya banyak dan dua-duanya diijabah, dibolehkan, diizinkan. Pak Sidik, maaf. Kalau kita lihat Leha itu datang ke kandang itu naik ke atas ke kafe pakai mukena, pakai baju lengkap. Tapi kalau lagi di panggung, wow. Makanya dibilang setan ya. Masa harus dibuka di sini? Boleh sih Pak. Boleh Pak Marco. Tapi sediain dulu sawerannya. Tukang bikin mabok orang. Oh iya betul. kita semua punya masalah. Iya. Kenapa Pak Haji Marco tahu? Karena selalu mengikuti. Iya. Terus lopek gitu. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Oke. Terkait dengan membersihkan kerak, Bapak Ibu sekalian, buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ngaji sedikit kita lah ya. Ayo coba, Jadi, ada yang bisa dibuka Pak sekalian ada Pak. yang bisa Jadi buka jangan langsung surat aja dikasih tahu dulu. Tapi Ibu Nuh. Bapak bisa buka sekarang. Yang di Nuh. YouTube juga boleh surat dibuka. Nuh ayat 10, Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Yuk kita tunggu dulu Itu Pak. caranya supaya kita bisa terkabul hajat, itu Allah memberikan clue. Nah, Ada sudah dibuka ada dari caranya. teman-teman YouTube Surat juga. Nuh itu surat yang ke-71. Satu. Teman-teman Sudah, dari Bapak? Instagram. 10 ya? Ya, Instagram sama? 12. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. FB. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabur hakim. Artinya Pak? Fakultus, ulangi bacanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabur. Nuh. Nur. Nuh. Oh, salah. Sudah Pak? Nah, ayo nih baca. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, Jadi yang pertama kita disuruh apa itu? Mohon ampun. mohon ampun. Kita mohon ampun. Kenapa harus disuruh mohon ampun? Karena Allah akan memberikan sesuatu. Baca surat ayat yang ke-11. 11. Yursilis sama alaikum midrara. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, Yang ke-12. Yang penting di situ, lebih penting lagi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'ala lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ya. Baik, Bapak sekalian, itu kita amati, kita perhatikan apa yang Allah ajarkan kepada kita di ayat itu. Bukan untuk diwirid ya, bukan untuk dibaca berulang-ulang, tapi untuk dimengerti dan diamalkan. Allah tadi diawali dengan
Niscaya, yang ayat 11 Pak ya. Niscaya. Pasti Allah menurun yang, jadi ada 5 hal itu hajat Bapak Ibu sekalian semua yang Allah pasti berikan. Apa itu? Yang pertama, diberikan hujan yang lebat. Satu, hujan yang lebat. Jadi kita diberi rezeki Allah seperti turunnya hujan. Diberi rezeki oleh Allah seperti turunnya hujan. Berupa apa itu hujannya? Rizki, bukan. Yang ke-12 tadi apa? Bacaannya wayumditkum, memperbanyak, meningkatkan, melipat gandakan. Wayumdit, menambah, melipat gandakan. Berarti tidak memberi, beda loh ya. Bukan memberikan itu. Wayumditkum, memberi, memperbanyak. Tidak memberi, kalau memberi itu hanya kali. Sudah. Ini berkali-kali. Dan ini Allah menyampaikannya adalah wayumditkum. Apa yang ditambah, ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah? Uang. Nah. Uang. Apa? Amwal. Mal, harta. Kalau ada baitul mal, itu adalah rumah harta. Rumah harta isinya apa yang dikenal kalau donasi di kerajaan itu? Isinya uang. Emas, harta berupa uang. Jadi Allah menjanjikan kepada kita diberikan uang yang banyak. Jadi nggak usah ragu ya Pak. Diberikan uang yang banyak. Berarti nggak usah ragu nih kita nih. Tidak diberi, maaf, bukan memberikan, melipat gandakan, menambah terus, melipat gandakan, memperbanyak uang, hartamu, dan anak-anakmu. Anak bisa anak cabang, anak perusahaan. Iya, tidak benar. Mesti anak. Wah, saya sudah tidak butuh anak. Iya, jadi bicara anak, ingat lagi sekarang. Anak itu yang kita suka kan bukan anaknya. Apanya? Prosesnya. Prosesnya kan? Prosesnya. Iya, jadi prosesnya yang dinikmatin. Kalau anak itu malah jadi bonus. Ya. Iya, nikmati aja prosesnya. Malah ke sana lagi. Diberikan anak perusahaan, anak cabang, punya toko, punya cabang banyak. Usahanya saya kecil Pak Haji, omsetnya ditingkatkan tidak bisa karena toko warungnya hanya warung nasi pecel misalkan di situ, tapi rame di situ. Untuk rame lagi tidak bisa karena ini bukalah cabang di sana. Kalau di sini omsetnya 5 juta sehari, labanya 2 juta, ditingkatkan sudah mentok, maka buka cabang. Laba 2 juta, kalau punya 100 cabang berarti 200 juta.